Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bulan istimewa niki bulan haram ya. Naminipun bulan apa, Bu? Dzulhijjah. Tanggal pinten? Kedah apa lah jenengan ajeng nyembelih bulan Dzulhijjah tanggal pinten nyembelih? Niki nyembelih ajeng tanggal pinten? 10. Berarti dinten Jumat. Nggih, niki menurut hitungan hisab dinten Jumat nggih insyaallah. Nyembelih Jumat apa Setu? Jumatipun. Berarti enjing-enjing salat Id bar niku langsung siap-siap nyembelih. Alhamdulillah. Berarti nek Jumat tanggal 11 saiki tanggal pinten? Kok gangsal, Bu? Nggih, niki pun mlebet tanggal 7. Mlebet niki karena hitunganipun napa niku Hijriyah niku mulainipun ba'dal maghrib. Begitu maghrib pun mlebet tanggal enggal. Nah, ini tadi tanggal 6 begitu maghrib pun masuk tanggal 7. Nah, terus ini tanggal 7 nggih bagi yang pengen mendapatkan pahala yang banyak, salah satunya di bulan Dzulhijjah disunahkan untuk puasa sunnah. Nek saged nggih memperbanyak dari tanggal 1 kemarin. Bagi yang tadi puasa, alhamdulillah. Selain puasa Senin, niku nggih puasa bulan Dzulhijjah. Nanti bagi yang tidak mampu minimal tanggal 9, tanggal 9 puasa Arafah. Niku puasa yang sangat dianjurkan dilakukan. Terus dinten napa niku tanggal 9? Dinten Kamis. Nah, terus nek jenengan saged Selasa, Rebo, Kamis. Nek mboten saged Rebo, Kamis. Nek mboten saged minimal Kamis. Jumat mboten sah poso. Mboten kenging poso karena sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi setelah memperbanyak puasa tanggal 10, 11, 12, 13 dilarang puasa. Itu saatnya makan. Nah, pinter. Nek ngoten niku cepet nggih. Alhamdulillah. Berarti besok pas Senin kita dahari napa niki? Pekan depan. Terus enten bekase mboten nggih. Mboten bekas nggih. Sing sae langsung bekas. Nah, mungkin panitia siap-siap pekan depan kita nek mboten dahar sapi nggih dahar kambing ya kan. Pokok men daging nek saged nek pun telas nggih mboten napa-napa. Nggih Bapak Ibu sekalian, kita malam ini bicara tentang pengaruh bermain al-la'bu atau al-la'bu dalam akhlak nggih, pengaruh bermain bagi akhlak dan moralitas anak. Saya bacakan dulu dari kitab Al-Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Littifal yang sudah saya punya kitab aslinya, baru nanti kita tengok riset-riset tambahannya. Karena yang paling penting itu yang dari agama ini. Yang riset-riset kan bisa berubah. Harus jadi makmumnya, imamnya adalah agama kita ini. Dan terus di dalam kitab ini Bapak Ibu, mu'alif kitab yaitu Syekh Suwaid itu mengatakan satu di antara uslub pendidikan Islam, pendidikan Ibn Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menggembirakan anak dengan bermain. Jadi sudah lama Rasul ajarkan kepada kita
untuk bermain bersama anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bermain dengan Ibunda Aisyah saat Ibunda Aisyah masih remaja ya. Dari membolehkan Ibunda Aisyah punya mainan sampai kemudian lari ya, pertandingan lari. Makanya ada yang mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak, bermain itu ada beberapa jenis. Pertama, permainan olahraga. Enten nggih permainan olahraga nggih? Napa voli, badminton, sepak bola, napa meleh? Napa? Pingpong, lari piyambak, lomba lari niku permainan yang ada unsur olahraganya. Ada juga yang mengatakan permainan yang sifatnya itu seni budaya, permainan yang ada seni budayanya. Kemudian ada juga permainan yang sifatnya permainan edukasi. Ya. Jadi ada yang membagi menjadi minimal 3 jenis permainan tersebut. Rasulullah SAW pernah bertanding lari dengan Ibunda Aisyah. Di kesempatan yang lain beliau jajarkan anak-anak kecil dari keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas niku sinten Bapak Ibu? Abbas sinten niku? Enten mboten tiyang tangkilan namanipun Pak Abbas. Dereng wonten. Besok Aiwan kalau punya anak laki-laki kasih nama Abbas ya Wan ya. Nah, Abbas ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijajar itu anak-anaknya Abbas dan cucu-cucunya. Kemudian apa kata Rasul? Wahai anak-anak sekalian, larilah. Nanti kalau kamu siapa yang paling sampai duluan kepadaku akan mendapatkan hadiah kaza wa kaza. Hadiahnya ini dan ini gitu. Jadi anak-anak itu jajar kemudian lari cepet-cepetan nyampe ke Rasul. Ada yang nabrak Rasul dari depan, ada yang meluk Rasul dari belakang. Pokoknya rebutan meluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melakukannya, menggembirakan hati anak dengan bermain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membolehkan cucunya pernah punya atau anak kecil punya hewan peliharaan. Bahkan dalam riwayat Abu Ya'la dikatakan sanadnya sahih, itu beliau pernah membolehkan cucunya punya mainan anjing kecil. Sampai kemudian malaikat Jibril itu nggak mau masuk ke rumah itu karena ada anjing kecilnya. Maka kata ulama itu awalnya boleh, tetapi setelah diketahui bahwa itu menjadikan tidak masuknya malaikat, maka itu menjadi makruh. Bahkan ada yang kemudian mengharamkan. Makanya jangan kaget nih Bapak Ibu, di beberapa negara Islam anjing itu tidak sampai haram, tetapi ya makruh mawon. Tapi nggak boleh masuk masjid tentu saja. Itu ada beberapa negara yang kok ada anjing kok berkeliaran. Ya karena mazhabnya itu membolehkan. Tetapi tidak tidak membolehkan sampai masuk ke tempat ibadah. Karena ada yang berpendapat tuh tidak najis mughalladhah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu najis mughalladhah. Maka di dalam riwayat ini, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Maka hati-hati, kepepetnya jenengan punya anjing penjaga, di beberapa tempat kan harus ada anjing penjaganya. Maka jangan masukkan ke rumah. Kalau bisa tidak perlu punya anjing. Karena najis sedang pundi malaikat nggak mau masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyapa anak kecil Abu Umair, anaknya Ummu Sulaim, adiknya Anas bin Malik, ketika anak ini sedih karena burung kecilnya itu mati. Maka Rasul menggoda sekaligus menghibur anak kecil. Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nukhay. Jadi Rasul
itu menggembirakan anak yang punya mainan, begitu mainannya mati, maka Rasul mencoba menghibur anak tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini tampaklah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendukung anak-anak untuk bermain. Bahkan di dalam beberapa contoh Rasulullah bermain bersama anak-anak kecil. Rasulullah SAW pernah ditemui para sahabat sedang main kuda-kudaan. Jadi cucu-cucunya Hasan dan Husain sedang ada di punggung beliau, ada juga yang di dada beliau dalam riwayat yang lain. Kemudian ada sahabat berkomentar, sebaik-baik tunggangan kalian, sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian. Karena maksudnya itu Rasul kan bermain sebagai tunggangan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua. Jadi Rasul juga memuji anak-anak yang bermain bersama orang dewasa. Sampai-sampai Bapak Ibu, ada seorang sahabat kemudian menjadi pemimpin besar. Waktu itu Islam sudah menguasai hampir 2/3 dunia. Lah, ini sahabat ini namanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah jadi pemimpin. Kemudian bermain sama anaknya. Anaknya itu naik di dadanya. Jadi seakan-akan ini pemimpin besar tapi dibikin mainan oleh anak kecil. Begitu penasihatnya masuk, itu penasihat itu merasa nggak pantas. Mosok pemimpin besar mainan sama anak kecil sampai pemimpinnya di bawah, anak kecilnya di atas. Walaupun itu anaknya sendiri. Maka kemudian penasihat itu komentar, ya Amirul Mukminin, kenapa kok kayak gini? Jenengan kok segitunya mainnya sama anak kecil? Maka kemudian Muawiyah mengatakan bahwa seperti inilah aku menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bermain bersama anak, Bapak Ibu, itu sangat berharga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW membolehkan, bahkan mengizinkan, mendorong anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi tadi Rasul memberi contoh bermain dengan anak kecil. Ini Rasul membolehkan anak-anak kecil bermain dengan sesama temannya. Sebelum beliau menjadi Rasulullah SAW, diutus jadi Nabi, beliau ditemukan sedang bermain bersama anak-anak, lalu datang Jibril. Jadi waktu Muhammad kecil ini bermain bersama teman-temannya di Bani Sa'ad, Salimah Sa'diyah, Bani Sa'ad, itu datang malaikat Jibril. Saat itu Rasul sedang bermain dengan anak-anak kecil. Maka Anas bin Malik juga begitu. Pernah jadi pembantunya Rasul, masih kecil. Kemudian Rasul melihat Anas bermain dengan teman-temannya, juga membiarkan. Kemudian suatu kali Rasul pulang, sudah itu waktu itu lihat Aisyah masih kecil, nggih. Ibunda Aisyah itu kan menikah dalam usia muda dengan Rasulullah. Itu juga ketika bermain dengan teman-temannya, Rasul juga membiarkannya. Dados Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW teladan kita ini mengajarkan kepada kita bermainlah bersama anak kecil atau izinkanlah, bahkan doronglah anak-anak kecil bermain bersama teman-temannya. Li ayyi syai, untuk apa? Nah, mari kita lihat riset-risetnya. Riset-riset yang modern, ya. Kalau ini tadi kan dalil-dalilnya jelas menunjukkan metode Rasul adalah metode mengajarkan kepada kita dalam didik anak itu ya ada bermainnya. Ada bermain ini bermain fisik, ya, bukan game online, bukan main game, bukan game fisik, bukan game HP, bukan, tapi bermain secara fisik. Nah, pengaruhnya apa bermain itu? Sampai Rasul memberi contoh langsung. Bahkan kemudian memuji orang yang bermain bersama anak kecil. Memuji anak-anak kecil yang bermain bersama temannya. Karena Rasul kalau lewat ketemu anak-anak sedang bermain, beliau mengucapkan salam. Berarti kan memuji kepada anak-anak yang bermain bareng-bareng. Pernah bahkan beliau waktu itu anak-anak bermain olahraga memanah. Itu beliau bersabda,
lemparkanlah atau panahlah hai anak turun Ismail, karena bapak kalian itu adalah pemanah yang handal. Oh, Masya Allah. Jadi mendorong anak-anak kecil, remaja-remaja untuk bermain yang baik, bermain yang bertanggung jawab. Apa pentingnya itu? Bapak Ibu, bermain bagi anak berperan dalam membentuk sistem etika dan moral pada anak. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu tumbuh kesadarannya dalam akhlak, dalam moral, itu kita perlu membiarkan anak-anak bermain. Melalui bermain, anak belajar dari orang yang lebih tua tentang standar perilaku akhlak yang baik seperti jujur, amanah, tanggung jawab, menahan diri dan sabar. Kan dalam bermain kan perlu kesabaran. Mamanya kemarin kita bicara gobak sodor nggih. Pun dereng damel lapangan gobak sodor. Dereng nggih. Lapangan apa nika sing lempar-lempar niku napa? Jongjing. Napa Pak? Jongjing napa jog sing ngoten nika nggih. Napa jingjong napa jongjing napa. Pon sing lempar-lemparan kan mengke gentenan niku lah. Itu kan di situ ada kesabaran, ada tanggung jawab, ada kejujuran. Nah, itu menarik itu. Sehingga anak itu terdorong untuk baik. Selain itu, ini kata penulis kitab ini, jenengan bisa mengajari anak tentang bersedekah, infak, wakaf dengan cara mendorongnya dengan menyedekahkan mainan-mainan lama bahkan baru serta mengaitkannya dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anak-anak kan senang bermain nggih, Bapak Ibu nggih. Juga senang mainan. Maka ketika anak-anak sudah punya sejumlah mainan, kita bisa mengajarkan kepada anak itu nikmatnya berinfak, nikmatnya bersedekah, nikmatnya berwakaf. Pakai apa? Pakai mainannya. Lalu kata mu'alif, bacakan ayatnya. Lan tanalul birra. Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan ketaatan hatta hingga tunfiku, kamu infakkan, kamu sodakohkan, kamu zakati, kamu wakafkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu cintai. Anak senengnya permainan, senengnya alat bermain. Lalu, ayo nak, ini dipilih mainanmu, mana yang mau kamu sodakohkan. Tidaklah nak kamu sodakohkan hartamu atau mainanmu, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia dan kelak apalagi di akhirat. Mau nggak kamu punya mainan-mainan terbaik yang bahkan lebih bagus dari yang kamu sedekahkan besok di surga? Mau nggak main sama temenmu di surga? Mau? Sedekahkan, infakkan. Nah, terus Bapak Ibu, dari situ bermain sendiri mengajarkan akhlak moral kepada anak. Di saat yang sama kita bisa dorong anak untuk berinfak, bersedekah dengan hal tersebut. Jadi dari sini permainan itu bisa memberikan pengaruh kepada etika, moral anak, dan juga kita bisa melakukan proses pendidikan melalui bermain. Jadi bermain itu membantu anak untuk terdidik. Jadi contohnya ada riset. Anak-anak yang bermain dengan yang tidak bermain, itu kira-kira itu daya tahannya menghadapi tantangan dan kemampuannya untuk taat aturan itu lebih baik mana? Lebih baik mana Bapak Ibu? Ini risetnya sekolah. Ternyata yang bermain. Bahkan ada Bapak Ibu, ada riset ceritanya itu ada remaja membunuh anak-anak lainnya di Amerika Serikat tahun 1960-an. Ini tadi saya baca risetnya, menarik. Kemudian diteliti, mengapa si anak remaja ini kok tega membunuh teman-temannya? Ternyata ditemukan ada beberapa sebab.
Pertama, anak ini mohon maaf hubungan dengan orang tuanya jelek, terutama bapaknya. Yang kedua, sudah biasa melihat kekerasan, pemukulan dan semisalnya semenjak kecil. Biasa dikamplengi, biasa melihat kamplengan. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, ini menarik. Yang ketiga, itu dia ternyata disebut sebagai kekurangan bermain. Jadi anak ini itu anak yang mohon maaf tidak banyak kesempatan bermain. Terkejutlah si peneliti ini. Loh, apakah kurang bermain itu bisa membuat anak kemudian berperilaku yang sangat buruk sampai bunuh orang? Maka kemudian dari tahun 60-an orang ini, peneliti ini itu melakukan penelitian sampai tahun ini. Jadi sampai berpuluh tahun dia neliti. Sampai kemudian dia bikin Institut Bermain Nasional. Jadi bikin sekolah, bikin institut bermain nasional. Jadi penelitian itu melahirkan banyak penelitian yang lain, ada minimal 26 penelitian yang lain, dan kemudian juga bikin institut bermain. Kenapa? Karena ternyata dia menemukan bermain itu bukan hanya berguna untuk anak, bukan hanya untuk Aiwan, bukan hanya untuk temennya Aiwan, bukan hanya untuk SMP. Mohon maaf, bahkan ditemukan bapak-bapak dan ibu-ibu juga perlu bermain. Ya. Terus ibu-ibu kalau pas masak ini anggap aja bermain bu, ya. Masak bermain, ngasak bermain, nyuci bermain, kan asik tuh nek sambil bermain gitu ya. Jadi waktu asah-asah, umbah-umbah, isah-isah, olah-olah itu anggap juga ada unsur bermainnya. Tapi nggak maksudnya dipecah-pecah tapi nggih. Jadi ternyata penelitian membuktikan bermain itu juga bisa bermanfaat bagi orang dewasa. Ngurangi stres nggih Bu nggih. Jadi saya dulu diajari guru saya, kalau kamu nyuci baju, itu anggaplah kamu seperti membersihkan dosa-dosamu. Oh, jadi saya nganggapnya kayak bermain, kotor lah, kuceknya itu kayak dolanan. Jadi asik gitu. Jadi nyuci baju jadi asik. Ya tapi jangan berlama-lama ya, seperlunya. Bermain juga seperlunya. Berapa yang dianjurkan? Ternyata sebagian penelitian membuktikan anak-anak perlu waktu bermain yang membantu dia berakhlak yang baik, bisa ngatur dirinya, self regulasinya jadi baik, itu minimal 1 jam setiap hari. Aiwan, kamu sudah main berapa menit hari ini? Senyum-senyum. Ya, Aiwan ini santri Kotab Sajadah, jadi anu ya Wan ya, sudah 1 jam lebih ya Wan ya, mainnya ya. Jadi ternyata perlu bermain Bapak Ibu. Jadi remaja-remaja kita ini daripada main game HP, makanya Bapak Ibu ambil HP-nya, jual aja. Atau jenengan yang pegang. Kalau anak perlu HP baru pinjam ganjel. Nah, oleh karena itu sekali lagi bermain fisik itu sangat penting bagi anak-anak. Wong semua saja perlu, apalagi anak-anak. Termasuk ini penelitian yang lain. Anak-anak yang memiliki kesempatan bermain itu satu. Kalau ditanya itu kemampuan menjawab pertanyaannya lebih baik. Yang kedua, dia mampu menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman-temannya maupun dengan orang lain. Termasuk kasih sayang. Menarik loh. Anak-anak yang punya cukup waktu bermain itu menunjukkan kasih sayang lebih baik daripada anak yang tidak bermain. Berarti contoh ini tadi. Anak ini kurang bermain sampai tega bunuh temannya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, kemudian dia lebih matang dalam bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, saat dia diberi pekerjaan dan amanah, dia lebih rajin, lebih bertanggung jawab,
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dan yang kelima, kemampuan bahasanya, kemampuan perilakunya juga meningkat lebih baik. Sampai ada tulisan yang mengatakan, kalau Anda ingin anak Anda punya kesabaran, punya daya tahan terhadap masalah, dan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi, izinkan, arahkan mereka bermain. Let them play. Biarkan mereka bermain. Nah, Rasulullah SAW bahkan membolehkan anak-anak dalam tanda kutip bermain saat sholat. Tapi nggak bikin rame ya. Kita nggak menemukan Rasul kemudian rame biarin buatan. Tetapi Rasul pernah jadi imam, cucunya naik punggung beliau, naik kuda-kudaan, beliau biarkan sampai cucunya puas. Sampai para makmumnya heran. Sampai ada yang mendongak, Rasul kok lama sekali, kenapa? Oh, ada cucunya sedang hiang, hiang, hiang. Itu dibolehkan riwayatnya. Artinya kita tetap mengajak anak-anak sholat, mengarahkan mereka di saat yang sama. Kayak gini nih, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian, ada anak-anak kayak Ewan ikut ngaji, ada remaja ikut ngaji, tapi ada anak-anak yang lari-lari, alhamdulillah, tenopo-nopo. Apalagi yang masih usianya di bawah 7 tahun nih, memang usianya bermain. Dan tetap diarahkan ketika sholat. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya tadi karena ada nasihat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini saya minta izin, minta waktu 2 menit, bisa dibagikan ya Mas ya. Yang tadi lembar kesediaan. Ini Ibu-ibu, karena ini bulan haram, tinggal 2 bulan yang berurutan ya. Dzulqa'dah sudah lewat. Kemudian ada Dzulhijjah dan ada Muharram. Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian agar mengambil kesempatan berharga ini. Ibu-ibu, yang dibagikan oleh panitia itu adalah lembar kesediaan wakaf. Wakaf niku nopo? Wakaf itu memberikan sebagian yang kita miliki untuk keperluannya Allah. Biasanya untuk pembangunan masjid, atau untuk pembebasan tanah pondok pesantren, atau untuk lembaga pendidikan dan amal-amal soleh lainnya. Karena kalau kita mati, kita wafat, mati semuanya, yang tinggal 3 saja. Amal yang terus-menerus mengalir pahalanya. Salah satunya adalah sedekah jariyah, satu di antara bentuknya adalah wakaf. Ibu-ibu, ini bapak-bapak, ini tidak wajib. Niki sunnah. Artinya jenengan melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya nggih napa? Nggih mboten napa-napa tapi rugi kata ulama. Nah, mumpung ini bulan haram, saya mengajak jenengan semua mengambil kesempatan ini, tapi silakan dibaca dulu, nanti dibawa kundur. Bagi yang mantep, bagi yang berkenan, silakan diisi. Nanti kemudian Senin besok boleh dibawa. Jadi ngisinya nggak usah sekarang, dibawa pulang dulu, dibaca baik-baik, direnungkan baik-baik. Kalau berkenan silahkan manfaatkan kesempatan ini. Yang jelas Bapak Ibu, rumah sajadah tidak bisa memberi jenengan pahala. Yang bisa memberi pahala adalah Allah. Maka kalau jenengan nanti mengambil kesempatan itu untuk berwakaf, itu jangan bayangkan yang ngasih pahala sajadah mboten. Yang ngasih pahala Allah. Maka berwakaflah karena Allah. Nominalnya bebas di situ, itu pekanan nggih. Bisa 5.000, bisa 10.000, bisa di bawah 5.000, bisa di atas 10.000, terserah jenengan. Jenengan wakaf nggih kembali ke jenengan, jenengan tidak wakaf juga tidak apa-apa, cuma rugi kemawon. Nah, karena ini bulan haram, maka ini hanya untuk 2 bulan, yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram besok. Jadi hanya berlaku 2 bulan. Silahkan nanti dibaca, diwaos, tapi saya ingatkan bahwa
Ini semua dalam rangka untuk taat kepada Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi memang ini bagian dari taat kepada Allah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Silahkan nanti dicermati baik-baik. Ini latihan. Saya membayangkan besok Masjid Al Ihsan Tanggelan juga punya wakaf untuk pengembangan lah, untuk beli sawah lah, untuk bikin hotel lah. Wah, insya Allah. Seperti yang besok saya ngisi di Joko Karyan. Di Joko Karyan itu sekarang punya wakaf hotel, punya wakaf sawah, punya wakaf toko roti. Sehingga dengan cara itu keperluan masjid bisa dipenuhi dengan wakaf-wakaf produktif. Demikian Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk beramal soleh terbaik di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram besok. Bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.